Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priski Hazamasda, salah satu pendidik di SD Negeri 132 Palembang. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik selama pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah SD Negeri 132 Palembang. Suasana kelas yang aktif menjadi dambaan bagi semua guru. Salah satunya bagi saya, salah seorang guru kelas di SD Negeri 132 Palembang. Suasana kelas yang aktif berarti kelas sebagai tempat murid berpartisipasi dan berinteraksi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, murid menerima informasi bukan secara pasif, serta peran guru sebagai fasilitator dan motivator. SD Negeri 132 Palembang pada tahun ajaran 2025-2026 dengan tetap menerapkan kurikulum merdeka dengan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran mendalam sangat penting dilaksanakan karena fokusnya adalah pada pemahaman konsep yang kokoh, bukan hanya menghafal, serta memungkinkan murid untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai konteks kehidupan nyata yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, serta profil murid. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan motivasi dan potensi murid dalam pembelajaran. Salah satu dimensi profil lulusan pada pembelajaran mendalam adalah penalaran kritis, yaitu menunjukkan individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi. Kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mendorong kemandirian dan kemampuan penalaran kritis murid. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan dunia pendidikan yang terus berubah, di mana keterampilan berpikir kritis dan kemandirian semakin penting dalam membantu siswa menghadapi tantangan masa depan. Sebagai seorang guru kelas 5 sekolah dasar, saya sering mengamati peserta didik saya di kelas memiliki potensi yang luar biasa untuk belajar dan mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Dengan peserta didik yang berjumlah 30, dengan kemampuan dan latar belakang yang heterogen, menjadikan suasana kelas sangat bervariasi. Saya menyadari pentingnya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada murid. Kemampuan ini tidak hanya berguna dalam bidang akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan yang sering saya hadapi adalah bagaimana cara merangsang murid agar lebih aktif bertanya dan berpikir kritis. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Dalam pembelajaran sehari-hari, saya mengamati banyak murid cenderung pasif dan kurang berani mengajukan pertanyaan. Salah satu faktornya dikarenakan guru masih menjadi pusat informasi serta murid cenderung pasif dalam menerima materi. Rasa malu dan takut juga menjadi alasan bagi murid di kelas untuk tidak mengajukan pertanyaan. Dari masalah-masalah tersebut, saya menyadari bahwa tantangan yang dihadapi yaitu memilih model dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid, agar murid merasa terlibat aktif dalam pembelajaran, serta menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga dapat memotivasi murid dalam belajar. Menggunakan sumber belajar yang konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari murid untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis, serta mendorong murid untuk aktif, memberikan tanggapan, dan berdiskusi terkait materi yang diberikan. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, serta wawancara dengan rekan sejawat, langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, melakukan kajian literatur, mencari referensi melalui berbagai sumber dan platform Merdeka Mengajar, serta berdiskusi dengan guru senior dan rekan sejawat dalam memilih metode, model, serta media pembelajaran. Dan juga saya merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, serta menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Memberikan ruang untuk murid mengutarakan pendapat dan menyiapkan media yang mudah diakses murid untuk bertanya serta berdiskusi. Setelah menetapkan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut, tahap selanjutnya adalah menentukan strategi yang dilakukan dalam praktik baik ini. Saya membuat sebuah papan pertanyaan yang inovatif
yang diberi nama Pasang Mata yang merupakan akronim dari Papan Saya Yang Mau Tahu. Papan ini dirancang khusus untuk menampung berbagai pertanyaan murid, baik yang terkait dengan materi pelajaran maupun hal-hal lain yang ingin mereka ketahui yang dapat dihubungkan dengan hal-hal yang konkret. Langkah awal yang saya lakukan yaitu membuat papan pertanyaan Pasang Mata. Saya membuat papan pertanyaan yang menarik dengan desain yang colorful dengan menggunakan Canva. Saya memperkenalkan papan pertanyaan Pasang Mata kepada murid pada awal pembelajaran. Sebelumnya, saya menjelaskan kepada murid tujuan dari papan pertanyaan ini, yaitu untuk mendorong mereka agar lebih berani bertanya dan berpikir kritis. Murid diajak untuk menyimak apersepsi materi, kemudian menuliskan pertanyaan mereka di kertas kecil yang sudah disediakan dan menempelkannya pada papan. Lalu, saya meluangkan waktu untuk membahas beberapa pertanyaan yang menarik dan relevan. Kemudian, jika terdapat pertanyaan yang cukup sulit, murid dapat mencari jawaban dari pertanyaan temannya dengan bantuan Gemini AI. Saya memberikan apresiasi kepada murid yang aktif bertanya dan memberikan jawaban yang baik. Saya mengamati perubahan sikap dan perilaku murid setelah penggunaan papan pertanyaan Pasang Mata. Murid menjadi lebih aktif berpikir dan mengeksplorasi pengetahuan baru, ditambah dengan penggunaan Chromebook untuk mengakses Gemini AI, membuat murid lebih antusias serta percaya diri dalam belajar. Saya merasa seru karena bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Saya senang dan saya suka. Membuat pertanyaan-pertanyaan. Membuat pertanyaan-pertanyaan itu harus memikirkan dari dalam otak. Saya menggunakannya pakai laptop. Hasilnya, murid menjadi lebih aktif bertanya dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Terlihat juga, murid mulai mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks dan menunjukkan kemampuan untuk menganalisis informasi. Serta, suasana belajar menjadi lebih hidup dan menyenangkan karena murid merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan papan pertanyaan Pasang Mata merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Papan pertanyaan memberikan ruang bagi murid untuk mengeksplorasi ide-ide mereka dan mengembangkan rasa ingin tahu. Selain itu, dengan membahas pertanyaan bersama, murid dapat belajar dari jawaban teman-temannya dan memperluas pengetahuan mereka, serta penggunaan teknologi dalam menggunakan Chromebook dapat menjadikan pengalaman yang bermakna bagi murid. Setelah menggunakan papan pertanyaan Pasang Mata, dapat terlihat aktivitas murid menjadi lebih aktif bertanya dan juga aktif berdiskusi dalam pembelajaran di kelas. Serta dapat terlihat kemampuan berpikir kritis murid menjadi meningkat karena ada beberapa yang memiliki pertanyaan dan masih tak mampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.